Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama itu MDKA, yang kedua Pegas, dan yang ketiga MED. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu MDKA. Seperti biasa, saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur support dan resisten suatu saham dan didukung oleh indikator Bollinger Bands dan indikator stokastik. Bagaimana prospek saham MDKA? Kalau diperhatikan hari ini MDKA tutup 0,80% atau di 2480. Kemarin saham MDKA sempat menjebol MA20 dan hari ini saham MDKA tidak mampu menjebol supportnya yaitu di 2450. Dan hari ini saham MDKA membentuk hammer. Hari ini juga asing melakukan akumulasi yaitu sebesar 46,14 billion. Itu bisa kita lihat dari data RTI Business. Secara stokastik, saham MDKA ini juga posisi lagi menukik ke bawah. Untuk para trader sebaiknya sabar dulu. Walaupun asing lagi akumulasi, sebaiknya menunggu konfirmasi buy dari candle-candle berikutnya. Apabila nanti perdagangan hari Senin menunjukkan konfirmasi buy, boleh masuk secara bertahap, jangan all in dulu karena kondisi market yang lagi sering crash karena masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19. Oke, kalau dilihat dari supportnya, yang pertama yaitu secara Fibonacci di 2450. Yang hari ini support ini tidak bisa ditembus. Yang kedua yaitu di 2360. Dan yang ketiga 2240. Dan yang terakhir yaitu di 2090. Kalau ini sudah jebol berarti saham MDKA ini akan downtrend panjang. Kalau untuk resistennya yang terdekat yaitu yang pertama 2530 dan yang kedua 2630 dan yang terakhir yaitu 2800. Ini merupakan resisten yang tidak mampu dipatahkan di 10 Mei 2021 yang akhirnya saham ini balik arah downtrend ke bawah. Semoga saja perdagangan berikutnya saham MDKA ini bisa rebound karena didukung dengan akumulasi asing yang cukup besar. Jika diperhatikan dari laporan keuangan kuartal satunya, memang MDKA lagi mengalami penurunan kinerja secara kuartal tahunan yaitu 2021 dan 2020. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham MDKA ini. Kita lanjut ke saham yang kedua yaitu Pegas. Bagaimana dengan prospek saham Pegas? Saham Pegas hari ini naik 1,38%, tapi tidak mampu menembus resistennya secara Fibonacci di 1110. Kalau dilihat dari candlenya, saham Pegas ini posisinya lagi downtrend, yaitu dari Desember 2020 dan sempat naik lagi di Januari 2021. Semenjak dari Januari ini saham Pegas ini mengalami penurunan, yaitu dari harga 1880
dan sampai di harga hari ini di 1105. Bagaimana prospek saham Pegas ke depannya? Hari ini Pegas diakumulasi asing. Net buy yaitu 15 billion. Oke, kita akan lihat di mana support dan resistennya. Untuk support saham Pegas ini ada di 1040. Apabila perdagangan berikutnya saham Pegas ini tidak mampu lagi breakdown di resistennya yaitu 1110, kemungkinan besar saham Pegas ini akan turun, akan menguji supportnya yaitu di 1040. Ini support yang pertama. Dan yang support kedua yaitu berada di 1005. Dan yang ketiga berada di 980. Dan yang terakhir yaitu di 900. Apabila 900 ini jebol juga, kemungkinan besar saham Pegas ini akan lama downtrendnya. Untuk para trader, sebaiknya jangan masuk dulu, walaupun saham Pegas hari ini diakumulasi asing cukup besar, 15 billion. Sebaiknya tunggu konfirmasi buy dulu, atau tunggu breakout dulu di resistennya yaitu di 1110. Apabila perdagangan berikutnya mampu breakout di 1110, itu bisa buy. Kalau bisa buy-nya itu di dekat-dekat penutupan. Apabila masih di session 1 kita buy, ternyata di session kedua dia turun dan tidak mampu lagi menembus resistennya. Untuk resisten saham Pegas ini berada di 1170. Pegas ini juga punya gap down ya di 11 Mei 2021. Ini mungkin kalau dia rebound dia akan mencoba menutup gap down-nya yaitu di 1200 sampai di 1210. Tapi gap down-nya kecil saja ini. Biasanya kalau gap down kecil dia tidak masalah. Kalau diperhatikan dari indikator stokastiknya, saham Pegas berada di oversold, sudah konsolidasi ke bawah. Kalau karena ini baru menuju oversold, sebaiknya tunggu konfirmasi dulu dari indikator stokastik. Biasanya dia akan konsolidasi dulu, dan apabila sudah ada tanda-tanda crossline ke atas, para trader boleh masuk secara bertahap. Sebaiknya jangan all in, karena masih dipengaruhi dengan pandemi COVID-19. Oke, cukup sekian pembahasan saya tentang Pegas. Kita lanjut lagi ke saham yang ketiga yaitu MET. Saham MET hari ini turun tajam, yaitu di 4,79% di harga 695 penutupan. Bagaimana prospek saham MET? Kalau diperhatikan dari candlenya, saham MET ini sempat uptrend di 22 April sampai ke 19 Mei 2021, yaitu patah di 780. Dan saham MET akhirnya downtrend. Sudah menunjukkan tanda-tanda downtrend yaitu 3 candle merah ini.
Tapi hari ini saham MET tidak mampu menembus supportnya secara Fibonacci, yaitu di 695. Kalau diperhatikan dari indikator stokastiknya, saham MET juga sudah mulai menukik ke bawah. Untuk para trader yang sudah profit, sebaiknya direalisasikan. Jangan sampai sudah profit beli di bawah sampai di atas tidak di take profit dan menunggu lagi. Nanti rugi waktunya. Sudah nunggu lama tapi harganya turun lagi ke bawah. Sebaiknya di take profit dulu. Nanti kalau ke bawah lagi, serok lagi. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, MET ini selalu menunjukkan kinerja yang kurang baik. Kalau untuk investasi, sebaiknya jangan ke saham MET. Kalau untuk trading, silahkan. Oke, kita akan tentukan support dan resistennya. Seperti biasa, saya menggunakan Fibonacci retracement. Support yang pertama yaitu di 695. Ini kita bisa lihat hari ini tidak mampu menembus 695. Di tanggal 17 Mei juga tidak mampu. Di 4 Mei dan di 5 Mei juga tidak mampu tembus ke bawah. Dan di 6 Mei dan 7 Mei juga tidak mampu menembus ke atas. Ini merupakan salah satu support yang kuat. Semoga MET ini untuk perdagangan berikutnya bisa mantul lagi dan menunjukkan sinyal buy untuk candle-candle berikutnya agar uptrendnya tidak patah. Tapi untuk para trader sebaiknya hati-hati karena 3 candle merah ini menunjukkan sinyal downtrend. Memang hari ini asing lagi akumulasi tapi kecil, yaitu 7 billion. Oke, untuk para trader keputusan semua ada di tangan masing-masing. Indikator hanya sebagai pengukur analisa untuk membantu pengambilan keputusan. Sekian video untuk hari ini. Seperti biasa, channel ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.